Ya, ilmu yang tunggal, ilmu yang satu. Wa huwa ismun wahid. Dulu juga nggak ada nama ilmu macam-macam. Ya, namanya ilmu syariah, ilmu din, ilmu agama. Namun ilmu syariah itu yajma' ma'nayain, menghimpun dua makna. Yang pertama ar-riwayah, yang kedua ad-dirayah. Arti riwayah adalah nususnya, alfaznya, yang diriwayatkan dari generasi ke generasi sampai hari ini tidak berubah. Al-Quran dan hadis di dalamnya mengandung ilmu syariah. Dan dirayah adalah pemahamannya, pemahaman yang tidak berubah dari zaman ke zaman sampai kepada kita hari ini. Dan ilmu syariah ini yad'u ila al-a'mali dhahirah wal batinah. Ilmu ini menyeru kepada amal zahir dan batin. Kenapa ada amal zahir dan amal batin? Li'annahu mata kana fil qalbi fahuwa batinun. Karena ketika masih berada di dalam hati, maka itu batin. Ila an yajriya wa yadhhar 'alal jawarih, sampai muncul dalam bentuk perbuatan. Sampai muncul di anggota tubuh. Fa iza tamma dzalik, kalau terjadi itu, bahwa zahir, maka itu menjadi zahir. Jadi ilmu syariah tidak menyeru kepada apa yang terdapat di dalam batin, tapi juga diseru yang di dalam batin itu dimunculkan dalam bentuk perbuatan. Kedua-duanya diperintahkan oleh Islam, oleh ilmu syariah. Ilmu syariah misalnya menyuruh memberi, maka memberi ekspresi zahir, tetapi juga memberi adalah amal yang zahir atau memberi itu muncul dari batin sebelumnya, yaitu sifat dermawan. Maka jika memberi bukan muncul dari sifat dermawan, maka pemberian itu penuh dengan kemaslahatan. Maka Islam menyuruh ibadah, sholat misalnya, itu bentuk ruku sujud, jelas bentuk kehambaan, bentuk kehinaan. Maka itu mestinya lahir dari dalam batin yang penuh ubudiyah, yang penuh zillah, ya, penuh kehinaan, ekspresinya itu. Maka jika ilmu syariah hanya ada pada sisi zahir, maka itu ya, tidak sempurna. Kalau juga ada hanya dalam batin saja, tidak diekspresikan ke dalam bentuk zahir, maka itu mungkin ghairu mahsul, ya. Artinya tidak terjadi apa-apa. Maka ada ungkapan asy-syari'atu ghairu muayyad bil haqiqah fa ghairu maqbul, katanya. Kalau syariat tidak ditopang dari hakikat, dari batin itu, maka tidak diterima. Kemudian wal haqiqatu ghairu muqayyadah bil syari'ah bi syari'ah fa ghairu mahsul. Tapi kalau hakikat yang di dalam batin ya tidak disematkan, diekspresikan dalam bentuk syariah, maka itu tidak terjadi sebuah ibadah, sebuah agama, sebuah tadayun. Maka syariah menyeru kepada amal zahir, ya, sekaligus menyeru kepada amal batin. Wa tatamassalu al-a'malu zahir fil ibadat, seperti at-tahara was-shalah was-shaum wal-hajj. Ya, amal-amal zahir muncul dalam bentuk ibadah, salat dan lain sebagainya. Wa tatajallal a'malul batina, dan amal-amal batin diekspresikan, dijelmakan ke dalam al-a'malil qulub, dalam bentuk amal hati, sidiq, ikhlas, mahabbah, tawakkul, ridha, sabar ila ghairi dzalik.
Nah, pengetahuan kepada zahir yang berkaitan dengan ibadah dan hukum, maka itu diitlaqkan atau disebut fikih. Lalu mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan bawatinil qulub, ya, batin yang ada di hati, wa ma yajri ala hadhil bawatin min ahkam, hukum-hukum yang berlaku kepada batin ini, maka tusamma bi ilmi tasawuf. Baru ada nama, yang bagian zahir disebut fikih, yang bagian batin disebut tasawuf. Dulunya adalah ilmu syariah. Bahkan karena kedua permasalahan ini semakin meluas, sehingga syariah itu, ya, mesti ada ekspresi zahirnya. Adapun batin tidak dilihat oleh orang. Maka kemudian nama lain daripada fikih disebut syariah saja. Nah, bagian batin syariahnya disebut hakikat. Maka hakikat itu adalah hakikatus syariah, bukan ilmu yang lain daripada syariah ini, tetapi hakikatus syariah. Ya, hakikatus syariah, ya syariah, cuma hakikatnya. Jadi tidak boleh ada orang memiliki ilmu hakikat tanpa syariat, karena hakikat di situ adalah hakikatus syariah. Nah, mungkin kita mendengar ada saudara kita yang membantah ada nama ilmu hakikat. Dia bilang ilmu itu syariat, tidak ada hakikat. Betul. Ya. Nah, karena syariat itu ada zahir, ada batin. Zahir itu kemudian bernama fikih, batin itu bernama tasawuf, maka batinnya disebut hakikat syariah itu. Nah, yang batin itu adalah, ya, yang zahir itu, syariah itu adalah syariatul haqiqah. Syariatnya syariat hakikat gitu. Nah, sehingga kronologis atau tatawur, ya, perkembangan istilah, perkembangan ilmu tidak dapat dibendung. Ya, sampai hari ini ada orang yang tetap buta tuli menolak nama tasawuf sebagai sebuah ilmu. Mereka hanya terima namanya tazkiyatun nafas, namanya zuhud, namanya tahdzibul akhlaq. Tasawuf itu adalah ilmu yang bid'ah. Padahal, ya, berabad-abad nama itu ada, dan ada dalam kamus-kamus ilmu syariah. Ya. Maka Ibnu Khaldun memberikan satu gambaran bahwa dua ilmu fikih dan tasawuf itu adalah al-muqabalah. Ilmu yang muqabalah, ilmu yang apa muqabalah itu, ya? Berlawanan barangkali. Ilmu yang berhadap-hadapan secara tepat, itu muqabalah. Ya, seperti nun muqabalah lah bagi jamak taknis kepada jamak muzakkar salim, kan nyocoki jumlah huruf gitu supaya pas gitu. Maka Imam Ibnu Khaldun, yasifu Ibnu Khaldun al-muqabalata baina ilmil fiqhi wat tasawuf. Beliau berkata, maka sara ilmu syariah ala sinfain, katanya. Maka ilmu syariat menjadi dua golongan. Golongan yang maksus, yang menjadi spesialisasi ulama fikih dan ahli fatwa, yaitu hukum-hukum yang umum untuk ibadah, adat, dan muamalat. Satu kelompok lagi yang menjadi spesial orang-orang sufi dalam melaksanakan mujahadah, yaitu mujahadatun nafas, muhasabah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-kalam fil azwaq wal mawajid, ya, al-aridah fi tariqihima. Pembicaraan tentang zauq dan pembicaraan tentang mawajid yang datang di tengah-tengah perjalanan mereka. Ya, jadi ilmu syariah itu yang kedua ini adalah golongan sufi, di mana golongan ini membicarakan dua perkara. Yang pertama mujahadah, yang kedua azwaq.
atau mawajid atau kasyaf. Nah, azwaq, mawajid atau kasyaf ini natijah minal mujahadah. Itu hasil daripada mujahadah. Maka kalau begitu fatamyizu idzan i'tibari. Ya, kalau tamyiz itu juga dianggap maknanya perbedaan, ya, sehingga seolah-olah dua keistimewaan yang berbeda itu pun i'tibari. I'tibari ini apa ya? Kalau bahasa kitanya ini anggapan saja. Orang Arab dia berkata kepada sahabat, "I'tabir ana akhuk," katanya. Anggap saja saya saudara. Padahal bukan. Gitu. Maka perbedaan fikih dan tasawuf itu hanya i'tibari saja. Hanya anggapan saja, bukan betul-betul ada perbedaan. Ya. Nah, ketika seseorang wala khilafa bainal ilmain fil haqiqah, hakikatnya dua ilmu itu tidak ada perbedaan. Fa ahaduhuma, maka salah satunya samrah lil akhar, salah satunya menjadi buah yang lain. Saya melihat ilustrasi ini sama juga pertanyaan orang kepada duluan mana ayam dengan telur. Telur lahir dari ayam, ayam lahir dari telur. Ya. Ya mestinya duluan ayam dulu ya, baru telur gitu. Ya, tetapi ayamnya dari mana kan gitu. Ya. Dua ilmu ini tidak ada khilaf. Seperti tidak ada perbedaannya telur dengan ayam. Kedua-duanya saling lahir dari salah satunya. Sebetulnya orang beribadah kalau bukan ungkapan atau ekspresi manifestasi batin, ini belum ibadah. Ya. Tetapi juga kalau hanya batin belum dimunculkan dalam zahir, itu juga belum ibadah. Maka mestinya yang zahir itu lahir dari batin, tetapi yang batin ini bagaimana bikinnya? Pun dari zahir. Maka tartibnya orang belajar ilmu kemudian beramal, sebetulnya belum ibadah. Dia hanya mempraktekkan ilmu. Makanya timbul pengakuan, merasa alim, merasa, nah itu karena perasaan itu timbul dari nafsu. Karena setiap amal itu mesti berhadapan dengan nafsu. Maka setiap amal yahtaj ila mujahadatin nafas. Nah, tasawuf itu bicara mujahadahnya. Karena fikih menyuruh beramal. Ya, kita semua bukan percaya, akan merasa bahkan bahwa apabila kita melakukan amal ini ibadah ya, kebaikan, mesti berhadapan dengan nafsu, pengen dipuji, pengen dianggap baik, mengaku bahwa dia telah mempersembahkan satu persembahan yang baik, bahkan mungkin mengharapkan pujian, mengharapkan pemberian. Dan itu datang real dari nafsu. Dan itu yang perlu dilawan. Agar ibadah itu murni untuk Allah. Tidak bisa kalau nafsu tidak dikalahkan. Maka tasawuf makna pertama itu melawan nafsu. Itu makna pertama. Apabila dia melawan nafsu, melawan nafsunya dalam apa? Dalam beramal. Jadi kalau orang sufi tidak beramal, ya tidak bertasawuf. Amalnya amal syariah. Nah, zikir itu adalah pendorong ya, untuk menolong pikiran kita agar tetap tunduk dan merintah kepada kebaikan, merespon kepada kebaikan. Itu gunanya zikir. Maka tasawuf identik dengan zikir karena tasawuf concernnya di mujahadah. Dan zikir itu salah satu mujahadah. Jadi sebenarnya tasawuf itu beramal. Bagaimana mengamalkan perintah Allah ini untuk Allah. Tapi tidak bisa halangannya nafsu. Maka tasawuf makna pertama adalah melawan nafsu. Itu sebab nama lain tasawuf tazkiyatun nafas, tarbiyatur ruhiyah, tahzibul akhlaq, islahul qulub, tarbiyah ruhiyah. Itu nama lain daripada makna tasawuf. Ya.
karena banyaknya permasalahan dalam tazkiyah an-nafas ini, mujahadatul nafas ini, maka dinamakan tasawuf agar lebih jami', ya, penamaan itu mengandung seluruh makna yang dan kasus problem yang ada di dalamnya. Nah, maka usaha tasawuf ini adalah mengusahakan agar amal itu membangun amal zahir, membuahkan amal batin. Nah, maka tasawuf selalu menyeru ibadahlah untuk Allah, karena Allah, untuk Allah, untuk Allah, untuk Allah. Ya, bahkan mereka mengatakan untuk surga pun jangan. Itu bahasa motivasi mereka. Ya. Sehingga di luar sana saudara kita menca-menca orang sufi itu goblok katanya. So, ibadah kok enggak untuk pahala, uang Allah ngasih pahala gitu. Nah, itu mereka karena hanya menonton ya tentang ilmu tasawuf itu, tidak mengkaji. Padahal karena tasawuf concernnya di melawan nafsu agar beramal itu tidak untuk khuzuz an-nafsaniyah. Mereka mengatakannya al-khuzuzun nafsaniyah wal khuzul insaniyah, yaitu sifat nafsu. Apabila melakukan kebaikan, ada bagian nafsu yang perlu dipenuhi, dan al-khuzul insaniyah, perhatian orang. Ya, kita kalau melakukan sesuatu depan orang itu, wah luar biasa, semangatnya full. Tapi kalau sendiri leklok, ya. Kalau sendiri lunglai. Makanya ada perkataan ulama sufi lain bahwasanya tasawuf itu salah satu maknanya at-taqwa fis-sirri wal 'alan. Ya, takwa itu ketika sendiri dan ketika di tengah ramai orang. Bukan di tengah ramai orang kelihatan wali, tapi ketika sendiri, ya, iblis saja nggak berani nemenin, dia lebih iblis daripada. Nah, ini tidak sedang bertasawuf. Ya. Orang mengira bahwa tasawuf itu ngambil zikir dan mengamalkan zikir. Bukan. Tasawuf itu adalah mengamalkan atau beribadah, beramal soleh yang ditujukan untuk Allah. As-sidqut tawajjuhil qalbi ilallah. Sehingga orang sufi mengatakan tasawufu ahadin ala qadri tawajjuhihi ilallah. Ya, tasawuf seseorang itu tergantung sidik tawajuhnya. Selempang itu, ya, hatinya menghadap kepada Allah, maka sebesar itulah tasawuf seseorang. Ya. Adapun ungkapan banyak zikir nanti marifat, itu ungkapan motivasi, ya, menjada wajada kan gitu. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Rupanya setelah sungguh-sungguh, ya, hambatannya, halangannya, rintangannya banyak sangat. Ya kok nggak dapat kan gitu. Zikir itu memang zikir yang dibanggakan, katakan, yang menjadi kebanggaan zikir dalam tasawuf adalah zikrul qalbi, bukan zikrul lisan. Ya, maka orang tasawuf berbicara mula-mula dari zikir lisan, tapi sebetulnya zikir qalbi. Istilah lain adalah asyuhudul qalbi. Zikir di hati itu adalah merupakan persaksian batin kepada Allah. Ya, orang kalau ingat demenan mesti hatinya tuh nyebut gitu. Bahkan lebih dulu daripada gelombang huruf suara. Ya. Sebelum lidahnya ngomong Maryam, hatinya sudah beratus-ratus kali Maryam, Maryam, Maryam gitu. Karena syuhudul qalbi itu adalah ingat di hati. Dan ini diciptakan oleh zikir lisan. Itulah zahir membuahkan batin. Pada gilirannya batin, ya, mengekspresikan dalam bentuk zahir. Maka apabila sudah begitu, itu artinya anta'budallah ka'annaka tarah. Itu tasawuf syuhud. Kalau belum, fa in lam takun tarah, maka jadikan Allah sebagai motivasinya, sebagai tujuannya. Fa innahu yarak. Ya. Nah, fa innahu yarak, ini disebut muraqabah.
Itulah tasawuf, makna mujahadahnya, makna tazkiyahnya. Jadi tasawuf itu berkaitan dengan al-hayat wad-din. Tasawuf itu berkenaan dengan kehidupan dan agama. Bukan orang yang bertarekat, kalau dia hadir di majelis zikir, Allah, zikirnya itu kayak ikan di embrin mabok. Ya sudah, timblok, sampai nggak kedengeran la ilaha illallah itu, kedengarannya timblok. Ya. Sampai dia pun nggak berzikir sebetulnya. Ya. Seperti malaikat sudah istighraq, fana. Ya. Tapi begitu pulang di rumahnya nggak ada itu agama. Ya. Ketika mati zikir seperti malaikat Jibril sudah, tetapi di rumah, dalam pergaulan kehidupan sehari-hari, di dalam di dunia usahanya seperti iblis, la yata'allaq bid-din wala bil akhlaq. Dan itu tidak bertasawuf, itu buang-buang waktu, meskipun 1000 tahun la yasil ilallah. Itu sebab mereka mengatakan at-tariqatu liman sadaqa la liman sabaqa. Tarekat itu untuk orang yang sidik hatinya, bukan untuk yang orang udah lama bertarekat. Bahwa saya sudah 40 tahun. Ya kalau jalan di tempat, ya, tidak jadi apa-apa. Nah, maka di situ dikatakan bahwa fa ahaduhuma wa huwal batin, ilmu batin, samratun lil akhar, buah daripada ilmu zahir. Batin diciptakan zahir. Nanti zahir itu adalah ungkapan batin. Karena ilmu syariah menyuruh kepada al-a'malu zahirah wal batina ma'an. Ya. Menyerunya kepada beramal zahir batin itu seksama, sekaligus, bukan separoh. Nah, itulah yang digambarkan oleh Al-Imam Kusyairi. Kata beliau mengatakan, asy-syari'atu amrun biltizamil ubudiyah wal haqiqatu musyahadatur rububiyah. Fa kullu syari'atin ghairu muayyadatin bil haqiqati fa amruha ghairu maqbul. Sebenarnya orang melakukan ibadah zahir bukan ekspresi dari batinnya, itu tidak diterima. Ya kalau fikih kan ngomong diterima itu apabila muqayyad bi syariah, pas dengan syariah diterima. Diterima itu ketepatannya kepada hukum. Ya. Tetapi kalau dilakukannya hanya zahir saja, tidak disertai batin, sebetulnya ghairu maqbul indallah. Ya, dan itu ada di dalam bab tasawuf, pernyataan itu. Wa kullu haqiqatin ghairu muqayyadatin bisyari'ah fa amruha ghairu mahsur. Tetapi lebih gila lagi, hakikat doang, ya, tidak terikat dengan syariat, maka dia ghairu mahsur, tidak terjadi apa-apa. Nah, itu orang sufi selalu mengungkapkan perkataan yang dinisbatkan kepada Al-Imam Malik, man tasawwafa man tafaqqaha bila tasawufin faqad tafassaq, katanya. Fikih tanpa tasawuf fasik. Ya, masih mending. Tetapi wa man tasawwafa bila tafaqquh faqad tazandak, kafir. Ya, saya sudah khusyuk kepada Allah, nggak perlu sholat gitu misalnya. Sudah ingat, itu kan kafir namanya. Zindik. Zindik itu nama kafir yang mengaku ada iman di dalam tapi tidak ada bukti dalam amal. Itu dinamakan zindik. Itu. Lalu kemudian kedudukan fikih. Fikih dan tasawuf itu syaqiqatan. Sebetulnya dua saudara. Biddalalati ala ahkamillahi wa huquqihi. Di buku itu tuh selalu ahkam lillah, itu semua lafaz Allah itu alifnya hilang dalam buku ini nih. Dalam kitab yang ini, sayang sekali. Fikih dan tasawuf itu dua saudara dalam menampilkan, menunjukkan hukum dan hak-hak Allah.
Kedua-duanya melaksanakan ketentuan, perintah, larangan itu hukum. Ketetapan, takdir itu hukum. Ya. Dan hak-haknya Allah dilaksanakan, perintahnya ditaati, perintahnya dijauhi, larangannya, dan diterima segala ketentuannya. Itu hak Allah, disembah. Kedua-duanya untuk itu, fikih dan tasawuf. Falahuma aslul hukmi. Hukumnya juga berasal dari satu asal, yaitu Al-Quran dan hadis. Ya. Kurang lebihnya semua dari situ. Dan juga punya makanatun ilmiyah fiddin. Kedua-duanya dinamakan ilmu dalam agama. Ya. Kedua-duanya punya kedudukan ilmiah yang disebut ulumuddin, yaitu fikih dan tasawuf dan akidah. Makanya Imam Al-Ghazali itu mengarang buku Ihya'u Ulumiddin. Jadi ada ilmu agama perlu dihidupkan. Sebetulnya kalau kita terjemahkan ke bahasa yang bebas sekarang, Ihya'u Ulumuddin itu adalah tasawufisasi fikih dan akidah. Ya, bagaimana menghidupkan? Kan ihya itu menghidupin, berarti mati. Karena fikih setelah menjadi ilmu yang sendiri tentang amal zahir, maka orang beragama itu sampai di situ, kan mati namanya. Ketika akidah menjadi pembicaraan kalam dan teori-teori logika, berhenti sampai di situ dan hanya menimbulkan perdebatan. Fikih kan menimbulkan perdebatan terus. Maka itu mati, maka diihya. Ya, diihya. Dibetulkan, dihidupkan agar kedua-duanya adalah lahir daripada hakikatnya. Itu sebab tasawuf sebetulnya ketika dia berbicara dalam bidangnya sendiri, itu yang dibicarakan dua, kalau bukan ibadah ya akidah. Semua istilah tasawuf berkenaan dengan ibadah dan akidah. Karena kalau kita bicara dalil tasawuf adalah al-ihsan, maka Nabi pun memberikan definisi al-ihsan adalah anta'budallah. Jadi tasawuf adalah ibadatuka. Ya, ibadatukallah. Ya, ibadahmu kepada Allah, itu tasawuf. Jadi tasawuf adalah amal. Ya, amal. Namun ya, wa kullu wahidin wa kana kullu wahidin minhuma lam yazhar ba'du fi surati ilmin mustaqil. Dulunya kedua ilmu ini tidak menjadi ilmu sendiri-sendiri, tidak, dulunya tidak. Tetapi ketika permasalahan umat meluas, maka hukum-hukum setiap salah satu dua bidang itu ya juga meresap ke seluruh jiwa dan hati dan problem kehidupan umat. Mesti ada jawaban bagaimana hukum fikih dan bagaimana jiwa manusia, dan akhirnya perlu ada tradisi-tradisi, sistem, dan ada terminologi, istilah-istilah, ya, sehingga berkembang menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Sehingga fikih adalah ilmu dan paham, tasawuf juga ilmu dan paham. Bahkan tasawuf adalah paham dan ilmu, gitu. Ya, atau fikih adalah ilmu dan amal, maka tasawuf adalah amal dan ilmu. Dan kedudukan fikih itu lebih dulu wujudnya daripada kedudukan tasawuf. Karena fikih adalah li'annaha darajatul kasbi wa tahsil. Fikih itu adalah tingkatan mencari, mengumpulkan informasi, pengetahuan tentang ibadah, tentang salat, itu di fikih.
ya, yang diamalkan agar dia jadikan ibadah kepada Allah. Nah, ini tasawufnya. Ya, maka pikir dulu. Ya, maka selalu kita mendengar, ya kalau mau bertarekat ini syariatnya harus matang dulu katanya. Tapi sudah ngomong begitu, enggak dimateng-matengin syariatnya, itu masalahnya. Nanti 10 tahun kemudian jangan tarekat dulu, matengin dulu syariatnya. Enggak dimateng-matengin. Saya di Banten itu dari kecil mendengar, masuk tarekat iku engko nonggoni umur 40 tahun. Saya cari kitabnya nggak ketemu itu. Jangan-jangan itu bersumber dari Yahudi. Ya, untuk melemahkan rohani umat Islam. Yang ada sejarah bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu bertarekat umur 40. Tetapi ketika beliau di umur 40 itu sudah menjadi mujtahid mutlak. Bahkan sebelum itu, jauh sebelum itu, sudah bersih. Mujahadahnya tinggi. Tazkiyahnya, memang tasawuf sebelum Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, dan sesudah beliau itu ada perbedaan. Ya, ada perbedaan. Tasawuf sebelum zaman beliau itu masih puroda, masih individual. Setiap orang mencari guru untuk berkuduah dan tidak tahu berapa muridnya, tidak tahu. Ya. Setiap orang menjadikan guru sebagai pembimbing spiritualnya lah. Nggak ada kumpul-kumpul zikir bareng-bareng, itu belum ada dulu. Ya, nggak ada rutin gitu, nggak ada. Kalau kebetulan kumpul zikir bersama ya itu mungkin. Tetapi nggak ada jadwal mingguan, bulanan, nggak ada itu, tahunan, nggak ada. Ya, karena tazkiyah itu dulu dilakukan ketika taklim. Mengambil tarekat itu hanya untuk mengambil wirasah ilahiyah, untuk marifat lah kalau istilah sekarang, untuk syuhud. Itu. Dulu di madrasah taklim sudah ada tazkiyah. Maka kalau kita membandingkan tarekat setelah zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sampai hari ini kepada sebelumnya, ya, tidak sama gitu. Itu sebab banyak saudara kita yang mengatakan tarekat itu bid'ah baru, karena dulu tidak ada. Ya. Koordinasinya, tansiknya, tanzimnya memang tidak ada. Tetapi materinya ada dari dulu. Tazkiyah, mujahadah, zuhud, zikir, taubah, itu ada. Namun dikoordinasikan gitu, dikoordinir. Gitu. Siapa yang membuat tanzim ini? Yaitu Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Beliaulah yang berijtihad bahwa tazkiyah itu dimasukkan ke dalam garapan tarekat. Sampai hari ini belum ada kutub yang merubah ijtihad ini. Tarekat hari ini masih persis seperti yang diletakkan dasarnya oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu sebabnya beliau dalam tarekat itu disebut Sultanul Aulia dalam berijtihad tarekat itu. Nah, maka fikih mesti lebih dulu. Nah, mesti lebih dulu. Nah, oleh karena itu faqad yatilu zamanuha hatta yaktasibal mar'u ilmahu wa yatayaqqan, ya, darsuhu wa yatafaham sirruh. Oleh karena itu masa pencarian ini, ngaji ini ya memerlukan waktu lama, sehingga seseorang itu mendapatkan ilmu, ya, dan itqan. Itu bukan wa yatayaqqan, wa yutqinu dars, ya. Wa yutqinu darsah, ya, artinya itqan sudah
ilmunya. Amma an yakuna sufiyah min ghairi irtiqai hadhihi darajah fa innaha mujazafatun bin nafsi ilal inhitam. Adapun seorang sufi tanpa irtiqa hadhihi darajah, tanpa melalui proses meningkatkan ilmunya, itu berarti mujazafatun bin nafsi. Apa mujazafatun bin nafsi itu? Melakukan tindakan yang penuh resiko kepada diri itu. Ya. Mujazafah itu kan sembrono, ya, membawa diri kepada kehancuran. Ya. Kena li'annahu tariqun bila sirajin wa wusubun bila mi'rajin. Itu namanya naik ke atas tanpa tangga atau berjalan tanpa pelita. Ya. Nah, sehingga orang yang belajar apabila dia selesai disebut alim. Maka alim ini mansuban ila nihaya allati wasala ilaiha. La ila ayyi darajah min darajati qablaha. Alim itu adalah dinisbatkan kepada akhir yang telah dia capai, tapi bukan derajat ilmu. Ya. Karena wa ma la budda min an yabda bihi kullu sa'idin summa yatawassat summa ya'lu. Karena orang apabila ingin memulai, seorang yang ingin naik, apabila ingin memulai maka mulai dari awal, kemudian maju ke pertengahan dan hingga sampai ke atas. Begitu. Maka fikih adalah asas pijakan orang bertasawuf. Maksudnya amal zahir tadi. Artinya orang membangun ma'rifat, membangun syuhud itu melalui ibadah yang dibahas di fikih. Ya, adapun zikir itu vitaminnya, zikir itu suplemennya, zikir itu pendorongnya, gitu. Dan mujahadah itu adalah kuahnya, alatnya. Ya. Maka ibadah adalah konsumsi pokoknya. Ya. Maka orang-orang yang telah sampai kepada puncak tasawuf telah membuat satu statement, satu ketetapan bahwa mereka menempuh jalan itu mesti melalui pintunya, ya, mesti melalui jalan, arah jalannya, yaitu fikih. Maka ada satu ayat yang ditafsirkan secara isyari, wa'tul buyuta min abwabiha. Buyut ini hakikat, abwab ini syariah. Maka mereka selalu mengatakan man man salaka adlaj, katanya. Wa man adlaja, barang siapa yang jalan mesti sampai masuk. Siapa yang masuk dia akan mendapatkan sesuatu di dalamnya. Itu. Nah, kita mau masuk ke rumah yang melalui pintunya, dan fikih itu adalah pintunya. Dan dalil lain, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwa itu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, itu fikih. Wa yu'allimukumullah, Allah memberikan ilmu, bimbingan, itu tasawuf. Atau hadis Nabi, man amila bima alima, mengamalkan ilmu. Awrasallahu ilma ma lam ya'lam, baru itu ilmu mawajid dan ilmu kasyaf dan ilmu azwaq. Itu yang disebut ilmu tasawuf. Kemudian marahilu tasawuf. Tasawuf ini disebut marhalah, artinya ada tahap. Marhalah di sini diumpamakan seperti manazilus suluk ar-ruhiyah. Ya. Satu persinggahan. Artinya manazil itu persinggahan-persinggahan dalam suluk, dalam perjalanan menuju kepada Allah. Ya, kalau fikih tadi itu
disebutnya artinya menjilah fikih itu adalah menjilah yang lebih dahulu, as-sabaq. Adapun tasawuf marahil. Di awal paragraf ini ya, Al-Fakir mengutip pandangan ulama yang mengilustrasikan orang bertasawuf itu seperti orang mau berjalan. Makanya tasawuf itu as-sair ilallah, berjalan kepada Allah diumpamakan seperti berjalan secara fisik. Lah logika perjalanan ada permulaan, ada jarak tempuh yang dilakukan, dan ada destinasi tujuan. Nah, orang mau berjalan itu mesti membekali diri dua perkara. Pertama, bekalan makan. Kedua, peralatan. Ya, mobil itu alat, sendok, piring itu misalnya. Nah, makanan pokok ini adalah ya makanan nasi. Artinya orang berjalan itu ada qut, ada quwah. Nah, begitu juga orang yang mau berjalan menuju kepada Allah, dia bawa qut, bekal, yaitu ibadah. Bawa quwah, yaitu mujahadah. Lalu berjalan. Nah, berjalan ini adalah jarak tempuh. Inilah yang ibadah ini dengan mujahadah ditujukan kepada tujuan perjalanan. Nah, ketika dia untuk menunjukkan kepada tujuan perjalanan, dia perlu alat, perlu mobil, agar terus menuju ke sana gitu. Dan itu penting. Mujahadah itu artinya melawan agar ke sana. Meskipun macet, cari jalan alternatif untuk sampai ke sana. Bukan sampai begitu jalan alternatif, wah, di situ ada janda, mampir di janda malah nggak sampai tujuan. Ya, ini kacau. Begitu dapat, ya lagi zikir dalam perjalanan, begitu dapat wangsit, dapat kasab, berhenti di situ, jadi dukun akhirnya orang sufinya tuh. Ya, tidak sampai kepada wali. Ya, banyak orang berhenti di situ. Ya, itu sama juga ngambil jalan alternatif kan gitu. Nah, berhenti di situ. Tidak. Makanya diumpamakan perjalanan, kalau orang mau ke Jakarta, ya itu Jakarta sudah. Mobil itu ditujukan ke sana terus. Itu mujahadahnya. Itu kuahnya. Nah, maka masafah ini, masafah tasair, jarak perjalanan inilah yang disebut maqamat. Yang kita pernah bahas ya, beberapa bulan yang lalu tentang maqamat itu. Maka maqamat kan diumpamakan seperti stasiun, halte lah katakan, atau kalau sekarang rest area lah begitu. Berapa rest area dari sini ke Jakarta? Kalau hitungan misalnya rest area itu ada 4, kalau hitungan keempat berarti sudah dekat ke Jakarta. Gitu. Tetapi perjalanan rohani tidak bisa ditandai. Oh, saya ini sudah makom apa? Ya nggak bisa itu. Bukan itu yang perlu dikonsentrasikan, Jakarta saja. Allah. Ya. Karena apa? Karena mungkin kalau dalam perjalanan fisik kita tahu ya rest area demi rest area begitu. Ya, tahu secara fisik. Tapi kalau perjalanan rohani tidak, bahkan tidak boleh berhenti di situ. Ya, ketika dia istirahat tidak boleh terus-menerus di situ. Mesti dilanjutkan. Karena tujuannya adalah Allah. Ya. Sehingga dikatakan wal hadafu amamak, tujuan itu di depanmu, artinya Allah itu. Adapun yang kau dapatkan dalam perjalanan, wa nahnu fitnatun fala takfur, katanya. Kami ini ujian, maka jangan kau kufur. Itu. Maka orang yang bertasawuf kemudian berhenti di dukun itu kafir itu. Kufur artinya kufur keluar dari rel gitu. Bukan kafir dalam akidah ya. Itu kufur itu keluar dari rel, kharij. Ya, keluar dari koridor. Nyasar lah. Sesat. Nah, maka tujuannya adalah Allah. Ya. Nah, itu marhalanya, itu kata marahil itu ya sebetulnya isinya itulah. Ya. Isinya itu. Namun ada yang ingin
Apa nama lain daripada jarak itu selain maqamat? Itu tadi sidik tawajjuh ilallah. Jadi orang yang bertarekat itu orang yang sedang membetulkan perjalanan, mau berapa kali alternatif tapi tujuannya ke situ. Itulah sidik tawajjuh. Nah, sidik tawajjuh itu akan melewati makom dengan makom. Itu yang didapatkan. Artinya, jika kita melakukan ibadah untuk Allah, Allah akan memberikan nur ke dalam jiwa kita. Itu makomat, bukan ajrun. Ajrun itu untuk upah tubuh. Karena ikut menggerakkan ubudiyah yang ada di batin itu. Ada upahnya. Makanya orang sufi, jangan mikirin upah. Karena kita ini bukan bisnis kepada Allah. Kita ini hamba. Itu bahasa mereka dari dulu begitu. Untuk menjelaskan hakikat perjalanan tarekat itu apa. Nah, di situ wa yara qaumun anna martabat at-tasawuf qad tabakkara ma'a awali ta'allum. Di sini saya mengutip pendapat ulama. Ada sebagian orang sufi berpendapat bahwasanya martabat tasawuf, artinya kedudukan tasawuf, perjalanan ke tasawuf ini qad tabakkara ma'a awali ta'allum wa tafaqquh. Ya, qad tabakkar itu telah dimulai sejak dini bersama dengan mula-mula ngaji. Ada yang mengatakan bertarekat itu kudu dilakukan pada mula-mula ngaji. Tetapi pendapat lain, annaha tata'akharu anhu. Enggak, nanti setelah ngaji, setelah alim. Sebetulnya ini bukan satu kaidah. Pendapat ini menggambarkan tentang sejarah perjalanan mereka. Contohnya Sidi Abdul Qadir radhiyallahu an. Beliau umur 40 tahun. Tetapi Al-Imam Junaidi itu umur 5 tahun. Ya. Termasuk Sidi Abdul Hasan Syazili radhiyallahu an, itu juga umur 6 dan 7 tahun. Nah, siapa tokoh-tokoh yang mutaakhir, ta'akhur? Sidi Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Sya'rani. Tokoh tiga ini, ya, beliau bertarekat ketika beliau menjadi seorang mujtahid dalam fikih, baru bertarekat. Lagi kisah Imam Al-Ghazali kan, ketika dia masih dalam sebagai faqih, ya, beliau mengatakan jika ada jalan menuju kepada Allah yang lebih mulia dari jalanku, dia itu berdusta atas nama Allah. Beliau mengatakan begitu, barang siapa yang berjalan menuju kepada Allah, ya, ada yang lebih baik dari jalan belajar, dia berdusta atas nama Allah. Tetapi ketika beliau masuk tarekat, beliau mengatakan apa? Kita tahu Imam Al-Ghazali itu gelarnya Hujatul Islam sebelum bertarekat. Juru bicara Islam. Karena tanya aja ilmu apa, nyerocos. Itu Imam Al-Ghazali. Di zamannya beliau itu tidak boleh telinganya mendengar ada orang yang alim dalam satu bidang, mesti didatangi dan dialog, dan tidak berhenti sebelum dia menang. Sebelum dia diakui bahwa dia pakar dalam bidang itu, tidak berhenti. Itu Imam Al-Ghazali. Artinya mencapai puncak. Sekarang fikih kita ini sebagai ahli sunnah, secara sanad mesti mampir ke Imam Al-Ghazali. Akidah kita Asy'ariyah secara sanad mesti mampir kepada Imam Al-Ghazali. Usul fikih kalau kita mengambil sanad mesti mampir kepada Imam Al-Ghazali. Begitu juga filsafat. Tetapi ketika beliau masuk tasawuf, beliau mengatakan, dulu aku buang-buang waktu. Ya. Itu tokoh-tokoh yang tata'akhar. Tetapi seperti Al-Hasan Al-Basri, Daud At-Ta'i terakhir, Imam Daud At-Ta'i terakhir. Karena Daud At-Ta'i itu adalah murid daripada Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Setelah beliau alim, maka beliau disuruh pergi kepada Al-Imam Khubayb Al-Ajami.
idhab ila Hubaybil Ajami ya Daud, kata Sidi Imam Abu Hanifah Nu'man. Itu sebab silsilah tasawuf yang silsilah emas lah yang kuat. Imam Hasan al-Basri, Hubaybil Ajami, Daud at-Ta'i, Ma'ruf al-Karhi. Nah, Ma'ruf al-Karhi tabakkur fi awal ta'lim. Kemudian Sari As-Saqti itu pun tabakkur. Imam Junaidi tabakkur. Ya. Yang lain Daud at-Ta'i, kemudian Sidi Abdul Qadir al-Jilani, Imam Al-Ghazali ini ta'akhur. Jadi nggak ada pedoman. Di sini dibahas kapanpun dia mulai itu hidayah Allah. Kapanpun dia mulai, mesti sebelum itu dia punya kecenderungan untuk tazkiyatun nafas. Itu kesimpulannya tasawuf kapan dimulai. Saya sering menyaksikan, saya punya guru memberikan baiat kepada anak umur 12 tahun. Ada 14 tahun. Ada yang udah 60 tahun. Ada. Ya. Semua atas hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian khalalun jali. Ya, ini supaya cepat hatam aja. Khalalun jali. Khalalun jali ini membicarakan tentang agama itu hanya berkisar, berkutat di bagian zahir fikih. Urusan fatwa, urusan membahas tentang hal-hal yang zahir. Ya. Maka ulama-ulama sufi itu sering aneh. Orang menulis kitab, itu kitab, Kitabul Istinja, sampai 2 jilid. Ya, kata mereka, istinja itu cuma 1 lembar juga cukup. Ini sampai 2 jilid. Ya. Kenapa enggak istinja batin, bikin 2 jilid? Ya. Atau Kitabul Wudu 4 jilid. Jadi agama sampai di situ. Ya. Sampai was-was. Itu karena agama hanyalah nusus dan teks, perdebatan. Sudah. Ya. Nah, ini ada khalal jali. Namun kemudian setelah itu ada judul Tashwih Fadih. Rupanya bukan hanya orang ya di bidang fikih yang tertimpa khalal, kecacatan dalam beragama. Rupanya orang yang menisbatkan diri kepada tasawuf pun dia terjatuh juga kepada jurang yang sama. Tashwih Fadih. Ini sudah taswih itu? Pencemaran yang sangat mencolok kepada agama adalah orang sufi yang tanpa berfikih, tanpa amal. Dan ini pencemaran. Orang bicara tasawuf tapi tidak ada amalnya. Sebabnya 2, su'ul pahmi, paham yang salah. Ya. Yang kedua, wal waham. Waham ini satu pandangan yang tidak ada hakikatnya. Halu. Halu ini menimpa kepada pengkaji tasawuf tanpa mengamalkan. Mungkin sampai profesor. Kedua, pengamal tasawuf tapi bukan di atas manhaj yang benar. Khurafat, sya'wadzah, klinik, dan lain sebagainya. Dan kedua-duanya jatuh kepada pencemaran terhadap tasawuf dan agama yang sangat mencolok. Sehingga di situ di akhir itu Al-Fakir mengutip wat tasawuf tu'ina min arba'ati a'da syawwahu haqiqatahu salasatun minhum minal muslimin wa wahidun minal kuffar. Tasawuf itu tu'ina, dicemarkan dari 4 musuh. Mereka semuanya mengkaburkan hakikat tasawuf. 3 dari dalam. Yang pertama, siapa? Al-jahalatu bihaqiqatih, yang bodoh terhadap hakikat tasawuf. Alladzina sawwaru tasawwufal bu'da anil hayati wal amal, yang memandang, menggambarkan tasawuf itu jauh dari urusan hidup dan amal. Tasawuf itu zikir tok. Kehidupannya sehari-hari bersama dengan kecenderungan nafsu dan syaitan. Nggak ada urusan.
Yang penting kalau sudah zikir seolah-olah apa namanya, kalau dia sudah zikir itu dia tenggelam seolah-olah sudah aroma asap, ya. Zikir itu akan muncul dan melindungi dia daripada dosa, daripada murka Allah, daripada seolah-olah begitu. Ya, agama itu bukan lisan. Dan kehidupan nggak ada urusannya, padahal tasawuf lebih masuk persoalan hukumnya kepada seluruh manusia dalam segala lapisannya, tidak seperti ilmu-ilmu lain. Contoh fikih, yang miskin nggak ada mengamalkan zakat dan juga nggak ada mengamalkan haji. Yang belum nikah ya belum wajib baca bab nikah. Yang belum poligami ya jangan baca bab ta'adud, kan gitu. Yang nggak ada kewajiban. Tetapi kalau fikih, sabar, ridho, ya seluruh lapisan manusia dan seluruh dalam problem kehidupan. Setiap dia beramal mesti menghadapi nafsu, maka mesti mujahadah. Mujahadah yang pertama adalah sabar. Mujahadah yang pertama sabar dalam mengamalkan apa saja. Maka permasalahan tasawuf lebih menyeluruh daripada fikih. Sehingga ada ulama membuat tasawuf itu seperti kotak ini. Fikih dia bikin kotak lagi di dalamnya kecil. Ya, jangkauan fikih tidak seluas jangkauan tasawuf. Ya. Nah, maka orang yang memandang tasawuf tidak ada hubungan dengan kehidupan dan fikih dan amal, itu ya, orang yang melakukan pengkaburan, pencemaran ya, kepada tasawuf. Yang kedua, al-mudda'un li tasawuf, pengaku-ngaku. Al-kazzabun, pendusta. Al-musa'widhun, ya, orang-orang yang melakukan klinik. Al-muntafi'una minhu. Tidak ada media yang paling gampang merebut hati orang itu tasawuf. Karena tasawuf bicara hati. Kalau hatinya sudah dipegang, maka dia akan mengorbankan apa saja. Jadi banyak pencari kedudukan dan harta, dia jadi pimpinan tasawuf. Ya, karena paspor untuk berlabuh ke seluruh negara itu adalah tasawuf. Dia masuk ke seluruh kulub, seluruh hati manusia. Maka inilah orang-orang yang kazzabun, mudda'un, ya, pengaku-ngaku. Ya. Yang ketiga, allazina yasifuna anfusahum bisalafiyah, yang menamakan dirinya salafi. Kerja mereka mencari kesana kemari perkataan, perbuatan yang dilakukan oleh dua orang di atas, dan itu dituduhkan kepada tasawuf. Maka sering pengakuan mereka ini, saya sudah bertarekat dulu, ternyata banyak khurafatnya, salah. Ya, salah masuk. Ya. Dan tokoh-tokoh yang paling getol membicarakan tentang para sufi yang keluar dari manhaj, justru itu sufi-sufi yang masuk, artinya orang-orang yang masuk tasawuf terakhir, seperti Sidi Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau paling banyak berbicara tentang mengkritisi orang-orang sufi. Bahkan ketika beliau berdiri pertama kali setelah gurunya wafat dan beliau menjadi khalifahnya, pertama kali berdiri sebagai mursyid, yang beliau lakukan adalah mengkritik habis para pengamal tasawuf yang keluar dari manhaj. Kita boleh lihat dalam kitab Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada dalam satu kitab beliau itu, di bab terakhir, beliau menyebutkan, bahkan memberikan nama kepada tarekat yang keluar dari manhaj. Nama tarekat itu adalah nama kesesatannya, nama perbuatannya yang dianggap keluar dari. Artinya beliau mengatalah, menghina, menamakan tarekat itu dengan nama kesesatannya.
Allah. Ya. Itu ada satu bab. Dan paling banyak mengkritik juga Al-Imam Sya'rani. Ya, orang yang mengaku wali, orang yang mengaku-ngaku mursyid, orang yang mengaku-ngaku, itu Imam Sya'rani. Kebanyakan orang yang mengkritisi itu adalah yang awalnya dia faqih dulu baru sufi. Ya. Termasuk Ibnu Khaldun di akhirnya bertasawuf pun beliau rajin mengkritik. Ya. Termasuk Imam Ahmad Zarruq, dia pun faqih, kemudian sufi, bahkan beliau kutub, salah satu kutub beliau pun bukunya syarat dengan kritikan. Ya. Artinya bukan orang-orang yang mengaku salafi dan mengkritik, bukan. Mereka itu mengkritik karena membaca, mendapatkan sumber informasi yang salah. Yang keempat adalah humul mustasyrikun alladzina tajaru fi falasifatus sufiyah. Orang-orang orientalis. Mereka sebetulnya itu para para tajir. Ya, dia bisnis. Ya, dalam memperjualbelikan filsafat tasawuf. Dan itulah yang dikutip oleh akademisi ketika bicara tentang tasawuf, dia namakan tasawuf falsafi. Sebetulnya tasawuf tidak ada falsafi. Itu sumbernya dari orang mustasyriqin. Ya. Dia melihat orang sufi menggunakan terminologi filsafat, lalu dia katakan itu filsafat tasawuf untuk menjaga eksistensi filsafat. Padahal tasawuf bukan hasil renungan, tetapi adalah mawahib, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Manba' Wahid itu bicara tentang apa? Manba' Wahid itu membicarakan bahwasanya kapanpun orang bertarekat, ya, itu mesti bermula dari fikih. Sehingga kedua-duanya sumbernya satu, Al-Quran dan hadis. Artinya begini, orang yang menjadi faqih, itu saya ambil di bagian terakhir, ya, orang yang menjadi faqih itu dan baru dinamakan fuqaha mesti bertasawuf walaupun dalam batas minimal ketasawufannya, yaitu menjauhi sifat-sifat buruk. Seorang faqih kalau tidak menjaga, membersihkan dari sifat buruk, maka batal kefuqahaannya. Tetapi seorang sufi tidak boleh berpikir sedikit, mesti sampai kepada puncak fikih. Inilah menunjukkan bahwa fikih dan tasawuf yani yasdur min manba'in wahid. Ya. Sehingga ada Al-Faqir mengutip dalam sebuah tulisan yang buku tersebut Al-Faqir namakan Usulul Fikri Sufi. Di situ saya mengambil dari Al-Futuhatul Makkiyah tentang perbedaan ilmu dan ma'rifat. Kenapa orang sufi menyebut gurunya arifin, tetapi orang fikih cukup alim dan faqih misalnya. Kenapa orang sufi tidak sebut alim? Padahal abad pertama, kedua, ketiga, keempat itu alim saja, nggak ada yang namanya arif. Makanya nggak ada al-arif billah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu nggak ada. Padahal itu lebih arif daripada yang lain. Tapi sekarang ya, di abad kelima ke sini baru ada al-arif. Al-arif rupanya itu terjadi kecemburuan ya dari orang-orang sufi. Karena di abad keempat masuk kelima, abad kelima, orang yang ilmunya dikit disebut alim. Orang yang ilmunya banyak tapi untuk dunia juga disebut alim. Maka dia cemburu kepada gurunya, disamakan dengan mereka, maka disebut arif. Jadi kata arif itu setelah alim. Ya, bukan dukun disebut al-alim, al-alam, al-arif bila. Oh, itu kacau. Ya. Mubtada khobar tidak tahu tapi alim lah kan. Ya, atau arif. Tidak. Jadi orang yang disebut sufi itu mesti berpikir dalam puncak fikih, tapi orang yang disebut faqih mesti bertasawuf walau ala adna tasawufi, yaitu tazkiyah,
nafsiyah. Artinya yajtanib ya min sifatil mazmumah. Ya. Dan terakhir likulli fannin rijal. Ya, setiap bidang ada tokohnya. Ya, di situ membicarakan tentang bahwa istilah-istilah fikih memang berbeda dengan istilah-istilah lain. Bahkan orang-orang sufi cenderung kepada ighrab, membuat istilah yang asing dari istilah lain. Karena yang dibicarakan adalah hasil atau rasa yang di dalam dirinya, mawajid. Ini bukan rasa-rasa, Pak. Jadi begini, orang ketika melakukan irtiqa, proses dalam perjalanan maqamat itu, artinya ketika dia membetulkan ibadahnya, maka Allah mengisi cahaya ke dalam jiwanya, itulah maqam, itulah sifat terpuji itu. Maka orang akan dekat kepada Allah dan jauh daripada kepentingan dunia dan materi. Tidak dibelenggu oleh itu dalam semua hidupnya. Nah, apa yang dirasakan? Mereka membuat istilah zauq, wajad, kasyaf, faid, nafahat, madad. Itu istilah yang mereka bikin untuk menyebut apa yang mereka rasa dapat. Bukan dapat apa-apa. Artinya setelah dia punya akhlak, sifat-sifat mulia dalam hati, sifat itulah yang menjadi menjadi indera untuk melihat sesuatu. Maka orang sufi itu disebut kasyaf, tersingkap hal yang gaib. Pertama dari kalimat asma, dari nama-nama yang kita sebut dalam fikih, dalam agama. Salat, puasa, zakat, haji, malaikat, surga, neraka, dunia, akhirat, Allah, insan. Ini kan nama kita kenal. Nah, mereka yang setelah memiliki sifat-sifat mulia, nur di batin, melihat makna di belakang itu. Manusia, perbuatannya, gerakannya, dia melihat makna di dalam itu. Contoh misalnya, kenapa orang sufi mengatakan ketika ada orang jahat kepadamu, ya, maka mereka tidak melihat sosok fisiknya itu sama sekali. Enggak disebut jahat, enggak disebut rendah, tidak. Yang dia lihat adalah Allah menguji dia. Sehingga Allah akan berikan sabar. Dan sabar itu pahalanya besar. Malah berpikirnya jadi positif. Yang membuat aku mendapat pahala besar di kejahatan orang ini. Dan inilah menjadi sebab aku bahagia. Maka dia aku doakan agar dia masuk surga. Nah, kan berbeda melihat sebuah fenomena, kalimat, asma, harakah, mazhar, majla. Dia melihat batinnya itu kasyaf. Bukan kasab membaca nasib orang. Bukan menebak-nebak yang akan datang lah. Itu halu. Tidak. Kasab itu tersingkap yang gaib, af'alullah, sifatullah, zatullah, itu kasyaf. Ya. Zauq itu rasa yang tumbuh dari nur, yaitu dari sifat, seperti dia punya sabar menghadapi musibah. Kenapa sabar itu jadi lezat? Itu zauq. Ya kalau nggak punya sabar ya nggak lezat musibah itu. Ya. Bahkan dalam puncaknya apa yang disebut Imam Junaidi kan ketika ditanya apa itu makrifat, dijawab dengan tingkatan yang awal lah. Terus yang bertanya, zidni, tambahkan lagi, ya, ditinggikan lagi, ditambahkan lagi, ditinggikan lagi. Yang terakhir ketika ya, zidni ya imam, ada lagi enggak definisi makrifat itu? Maka beliau mengatakannya, ya Rabbi zidni tahayyuran bik, katanya. Ya Allah, tambahkan kebingungan aku tentangmu. Jadi rupanya makrifat yang paling tinggi bingung. Nah, bingung ini zauq yang sudah jernih. Bingung itu begini. Kalau orang tidak bisa membedakan warna putih dan hitam kan bingung. Tapi kalau yang masih membedakan nggak bingung. Misalnya ini apa putih, ini putih, hitam Pak, kan bingung tuh dia. Begitu juga
Dalam puncak ma'rifat, mereka sudah tidak lagi membedakan antara tanah dan emas, antara musibah dan anugerah, karena kedua-duanya dari tunggal Allah, jadi nggak ada rasanya sudah. Nah, ini namanya bingung. Ini zauk tingkat tinggi, bukan zauk asal-asal rasa, bukan. Sudah tidak lagi membedakan antara orang jahat, orang baik, kedua-duanya majla Allah. Itu sebab mereka mengatakan saya iblis beriman, sampai begitu. Siapa yang menciptakan iblis? Ya kan bukan Tuhan lain yang mengobrak-abrik Tuhan kita, kan bukan. Bahkan mereka punya makna lain yang dia lihat di balik ya, kalimat itu, dari kasabnya itu, dari zauknya itu. Nah, wajad itu adalah di wajada, mendapatkan. Ada rasa di sini, seperti begini. Orang sedang kasmaran, ngedenger lagu cinta, dapat gak dia rasanya di sini? Ya kalau yang gak cinta, ya. Orang baca Quran itu isinya cinta semua. Kalau ada cinta, kalau enggak ya ngantuk ngedengerin baca Quran. Makanya ulama sufi, Qudsiyatul Quran direndahkan menjadi qasidah. Kita kalau baca qasidah itu nangis, baca Quran ngantuk. Karena tingkat kesucian Al-Quran itu terlalu tinggi untuk jiwa kita yang rendah. Ya. Maka dilantunkan dalam qasidah. Nah, kalau qasidah ngantuk juga, wah ini ya, dibawa ke sinden mestinya baru. Ya. Iya. Dibawa maulid tadi itu angob, kacau sudah itu. Ya, itu benar sudah direndahkan itu. Tingkat sastranya, musiknya, terus tazawuknya, ya, tazawukul adabinya itu udah rendah, disejajarkan dengan kita. Sampai begitu mereka para aulia menggubah. Siapa yang punya qasidah? Orang sufi. Nggak ada orang pikir ya kalau mau bikin qasidah ya nazomin ilmunya. Ya, orang nahu ya nazomin ilmunya. Orang sufi juga nazomin ilmunya, yaitu apa? Mahabbah, madaih. Ya. Nah ini likulli panin rijal. Nah, seperti istilah wihdatul wujud. Kenapa ada wihdatul wujud? Bukan wihdatul wujud, ada wihdatul syuhud. Iya. Sebelum Al-Imam Ibn Arabi istilahnya sampai wihdatul syuhud, tetapi Imam Ibn Arabi melihat, loh kalau wihdatul syuhud ya wihdatul wujud berarti. Kenapa? Wihdatul syuhud itu begini. Kita sholat itu kan ngadep kiblat. Tapi yang di Mekah itu yang ngadep batu Ka'bah itu. Ya kan? Kemanapun orang sholat itu ya satu ke situ. Wihdah. Syuhudnya kepada Allah. Satu, di Ka'bah itu. Kita beramal, meskipun itu fisiknya kita ngadep ke orang, membantu orang, memberi orang, mengajarkan orang, ya, menolong orang, kan ke orang. Tetapi saksi batin kita ke ilah, ke Allah. Makanya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Tetangga kita itu rewel banget, tapi Nabi mempertaruhkan ilah dan surga. Itulah agar satu ilah itu syuhudnya. Namun Imam Ibn Arabi mengatakan, jangankan ilah, wujud aja tunggal. Dan itu perbedaan kita dengan orang Mu'tazilah dan orang Salafiyah. Orang Mu'tazilah mengatakan wujud itu banyak, sama orang Salafiyah. Maka dia menghina orang sufi itu Tuhannya ada di mana-mana. Yang salah itu adalah susunan otaknya. Karena isinya bukan otak, tetapi otak-otak. Menganggap wujud itu banyak. Nah, orang sufi wujud itu tunggal. Ilustrasinya seperti orang bercermin. Kita ngaca, ada muncul gambar kita, kan ada dua tuh wujud itu. Ya, padahal hakikatnya satu.
itu waham, maka makhluk waham. Itu sebab kita mempertahankan sifat 20 wujud Allah, yang lain Adam. Itu sebab tasawuf itu mesti berdiri di atas akidah Asy'ariyah, baru jejak. Kalau orang bertasawuf akidahnya bukan Asy'ariyah, nyemplung Pak, nggak jejak ya. Karena berkenaan dengan tauhid. Nah, kalau wujud itu tunggal, kepada siapapun kita menghadap, kepada wujud siapapun, hakikatnya menghadap kepada Allah. Itulah wahdatul wujud ya. Nah, ini istilah dalam tasawuf. Maka likulli fanin rijal. Adapun yang terakhir, ikhtitam itu berbicara tentang bahwa orang bertasawuf itu mesti dari pintunya, masuknya dari pintunya. Sehingga dia ikhtitam itu saya menutup dengan menukil dari Imam Zarruq. Likulli syai'in ahluhu wa wajhuhu wa haqiqatuh. Segala sesuatu ada pakarnya, dan ada pintu masuknya, dan ada hakikat perjalanannya. Artinya tasawuf ini adalah sesuatu, maka untuk memahaminya datang kepada ahlinya. Kedua, untuk mengamalkannya masuk dari pintunya. Permulaan tasawuf itu pintunya, dan permulaan orang bertarekat itu takut kepada Allah, bukan baiat, bukan talqin, tapi takut. Baiat dan talqin itu formalitas dan lebih kepada faktor psikologi. Kalau dia tidak dimulai takut kepada Allah, meskipun dia dibaiat 30 tahun yang lalu, dia masih berjalan di tempat, belum pindah ya, belum jalan, belum masih di Cirebon, belum sampai ke Jakarta, belum jalan, umpamanya begitu ya. Karena likulli syai'in ahluh wa wajhuh wa haqiqatuh, dan ada hakikat hakikat apa yang namanya, hakikat sesuatu itu. Orang bertasawuf itu orang yang sedang apa, itu hakikatnya ya. Jadi orang yang bertasawuf, orang yang sedang berjalan, adalah orang yang sedang membetulkan hidupnya, amalnya untuk Allah. Karena tasawuf berkenaan dengan hidup dan berkenaan dengan amal ya. Adapun yang lain itu manhaj amali, metoda ketika dia berguru. Itu sebab kan nggak boleh orang datang ke guru ngambil zikir lalu dia pergi sendiri, dia bikin wali sendiri. Itu nggak boleh. Itu dajjal ya. Tidak boleh, karena at-tariqatu hiya syaikh. Tariqat itu guru ya. Artinya ketika dia mengambil manhaj, itu ada gurunya. Kalau tidak mau, cukup dia membetulkan ibadahnya dan hidupnya untuk Allah tanpa mengambil azkar yang ada di dalam tarekat. Ini lebih bertarekat daripada dia ngambil tarekat tapi tidak tahu apa hakikat orang bertasawuf. Maka saya sering mengatakan, nggak perlulah masuk tarekat, yang penting betulkan saja hidup dan amal untuk Allah. Terus apa fungsinya tarekat? Kalau mau cepat ya sama guru, itu aja. Mau ke Jakarta ya sama gaetnya, begitu istilahnya. Ya kalau memang mau, yang penting ente tahu Jakarta ke sono, awas, jangan nyasar. Ya, ada warung kopi meskipun cakep itu janda, jangan berhenti di situ. Ya. Nah, kalau ada guru kan ditegur, hei, jangan lama-lama di rest area kan gitu. Ya, itulah ikhtitam saya tutup dengan itu. Wallah wa alam bisawab. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Oh,